Seru banget. Pertanyaan netizen lagi nih. Silakan. Ada 2. Ceritain pengalaman lucu mengesankan anak PL pas Dian Sastro lagi booming-booming itu. Ada yang berhasil ngajak ngedate doi nggak? Kayaknya zaman dulu gue nggak booming ya. Yang kedua, anak PL ada yang bisa dapetin Dian Sastro nggak? Tapi tunggu dulu sebelum dijawab. Ini ada satu video, nih. yang harus kita klarifikasi kepada Dian. Ya. Ini siapa sih? Ini ya kakaknya. Itu kakaknya si Iup. Ya Allah Iup. Kenapa Iup. dia ngomong apa sih? Diulang. Videonya diulang. Yang baru jadi dengan Dian Sastro. Bikin gosip. Iup, Sariup. Kalau kejadian kok mau Anda layak dapat bintang. Dia ngomong apa sih? Gue nggak tahu kenapa ya. Jadi dulu Kenapa sih Iup Iup? kan temen band gue, temen band dia. Itu temen lu banget kan? Temen gue. Si Iup selalu dibilanginnya gimana sih dia? Jadi tuh dia dia suka pose-pose sendiri gitu kan? Enggak, jadi waktu itu seleksi band PL Tarki gitu. Terus Iup salah satu yang seleksi. Jurinya lu. Oh iya benar. Nah, cuman ketika lagi main, Iup tiba-tiba pas karena lo negor dia gitu, Iup gitu. Jadi urban legendnya gini. Urban Legend. Seleksi band, lu jadi tim seleksinya. Iup dateng main gini. Terus menurut ceritanya Iup, lu nyapa dia. Iya. Iup, gitu. Wah ini gue disapa Dian satu. Langsung mainnya jadi. Tapi versinya jadi sampai kemana-mana tuh, gue bikin martabak juga. Misalnya kita tadi cuma gini. Iup. Oh gitu. Oh gitu. Itu Jadi bener ceritanya dia. begitu, sehingga si Iup di sekolah kita selalu dikata-katainnya ya gitu kayak ceritanya kayak dipanggil sama Dian nih gitu. Nah gue nggak tahu kenapa kok baru jadian sama Dian Sastro gara-gara itu kali. Gara-gara itu kayaknya karena Baik gitu lagi. Iya, karena disayangin terus. Karena selalu gitu. Dia tuh kakak teman kita. Iya, kan iya. sih? Melanie. Melanie. Oh Melanie Tarki. Melanie Melanie. Melanie. Dan mungkin karena dia kakaknya Melanie kali ya, gue jadi tahu dia tuh namanya. Back to the Kenapa questions. gue panggil dia ya? Kayaknya gue nggak manggil dia deh. Mungkin itu versi dia ya. Ya, Gua, makanya kita klarifikasi. Gue nggak inget juga. Ternyata selama ini setelah 20 tahun kita tahu bahwa cerita itu bohong. Dian Sastro tidak pernah menyapa Iup di seleksi band. Halo, saya Juprana Manggala, reporter The Last of 90s. Sekarang saya sedang bersama Iup. Hai. Bagaimana perasaan Anda disapa Dian Sastro? Senang sekali deh. Habis disapa, lanjut ngobrol nggak? Enggak. Jadi, bagaimana sebenarnya cerita Anda disapa oleh Dian Sastro? Jadi ceritanya tuh gini ya. Adek gua tuh kenal sama dia awalnya gitu. Ya, mungkin satu kelas atau apa gitu, sama-sama di Tarki. Jadi istilahnya secara nggak langsung gue jadi kenal sama dia. Terus, nah waktu itu kita lagi seleksi acara pensinya Tarki. Itu ada gua, jadi waktu itu gua, Dias, Biben, sama G kalau nggak salah tuh. Kita bikin band buat main di Tarki. Yaudah, terus kita seleksi di satu studio. Terus pada saat pas giliran kita masuk, yaudah kita masuk studio. Gue main drum pada saat itu. Jadi udah pas gue masuk, gue duduk di drum, ada Dian, karena Dian itu yang nyeleksi waktu itu. Terus Dian, nih gue inget kenapa, karena gue inget respon anak-anak pada saat itu gitu. Jadi Dian nyapa gue gitu kayak, ayo, yang kayak gitu. Nah terus di situ anak-anak liatin gue semua gitu, terutama di band. Mungkin kayak anjing yang disapa Iup doang gitu. Kayaknya sih gitu ya ceritanya. Yaudah, terus kita seleksi, istilahnya udah gue ngecun drum segala gitu-gitu, anak-anak segala udah. Terus kita seleksi, udah bawain 1-2 lagu, gue lupa lagunya apa, 2 lagu kalau nggak salah udah. Habis itu kita keluar studio, gue udah nggak tahu lagi, tiba-tiba udah beritanya udah kayak anjing apaan nih gitu, kayak oh anak-anak wah lu tadi di sapa Dian lu jadi jago banget ya main drum ya gini. Hah? Terus gue udah lihat nih Biben senyum-senyum di pojok nih, anjing ternyata Biben nih destroyer gitu, bikin cerita. Mungkin dia jealous kali ya, disapa kali ya. Awalnya sih dari situ aja. Nah, akhirnya kan ya lu tahu sendiri lah anak-anak lah gitu kan. Anak PL kan ya gimana ya, kita sosok laki tapi attitude-nya perempuan gitu ya. Jadi gosipnya tuh wah lebar banget gitu loh, dari istilahnya gue main drum tiba-tiba dia jadi jago banget gitu. Terus dari apa bikin martabak gitu.
jadi gede banget ya, kayak gitu-gitulah istilahnya kayak gitu. Ya intinya memang entah kenapa semua pasti kebagian di destroy sama Biben deh. Biben tuh udah destroyer of life sejati deh udah. Kami sudah memiliki sebuah video yang mengklarifikasi cerita Anda. Silakan. Jadi ada audisi Tarki. Apa namanya? Dulu nama acara Tarki apa namanya? Parabian. Parabian. Kita audisi band gua Yuk cabutan main gitar. Siapa aja nih? Lo, Iup, terus? Oh, Yuk, gua lupa dulu Yaudah, bandnya. terus Sama siapa lah pokoknya. Terus? Yuk main drum. Iup main drum. Ya kan? Terus dari kita semua yang audisi, semua kita nggak ada yang ditegur. Cuman Iup yang ditegur. Gimana tuh? Negornya kayak gimana dong? Ditegur sama siapa? Sama siapa? Sama Dian, hai gitu kan. Wih. Iup langsung. Oh, hai doang, bukan. Langsung dia. Halo Iup, gitu bukan. Nah, seperti yang Anda saksikan, bahwa di video ini teman Anda Dias telah mengklarifikasi bahwa benar kejadian Dian Sastro menyapa Anda pada saat seleksi band. Ada satu pertanyaan lagi. Ada rumor bahwa Anda jadian dengan Dian Sastro. Yang baru jadi dengan Dian Sastro. Bikin gosip. Iup, Sariup. Kalau kejadian kok mau Anda layak dapat bintang. Apakah itu benar? Enggak ya. Deketin aja enggak gitu kali. Cuma anak-anak aja waktu itu gosip gitu. Ya mungkin ada maksudnya setelah kejadian yang gue disapa ya gimana berkembangnya ya itu dia kan kayak gue bilang tadi tuh anak PL tuh gampang banget tuh bikin gosip, wah digoreng terus tuh sampai setinggi langit deh pokoknya gitu. Tiba-tiba gue dijadian sama Dian Sastro, gue aja nggak tahu apa-apa gitu. Mungkin apalagi Dian gitu, dia juga nggak tahu apa-apa kan. Tapi kalau kejadian mau kan, seperti Anda bilang di video tadi. Sinjing, itu dulu nyet deh. Menurut dari sumber yang terpercaya bahwa Dian Sastro disinyalir suka dengan Anda. Coba saksikan video ini. Melani adiknya Iup yang seangkatan sama Dian Sastro. Dian itu titip salam buat Iup. Wah, Dia bilang sama gua disinyalir. Ya, mungkin Dian suka sama Iup. Jadi bagaimana tanggapan Anda? Kan rumornya dia yang suka. Ya, coba aja diklarifikasi ke dia. Pertanyaan terakhir dari saya. Ada urban legend di Pangudiluhur 20 tahun yang lalu bahwa pada saat Anda disapa oleh Dian Sastro, Anda langsung jago main piano, main drum, main gitarnya. Bagaimana kejadian sebenarnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, kayak gue tadi jelasin, itu sebenarnya apa ya? Jokesnya Biben aja itu Biben yang bikin. Coba deh, lu tanya sendiri deh ke Biben deh. Kenapa bisa sampai kayak gitu berkembangnya? Cuman gue dipikir-pikir ya, pada saat itu gue disapa Dian, mungkin secara subconscious gue jadi semangat, mungkin ya, termotivasi. Dan pada akhirnya kita lolos seleksi, dan pada saat itu seleksinya keren banget sih band kita sih. Dari kejadian ini, apa yang Anda petik dan apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa The Last of 90s di YouTube ini? Jika mereka disapa oleh Dian Sastro atau artis pada umumnya. Kalau disapa sama artis, ya biasa aja sih. Ya maksudnya, ya sama-sama SMA-nya juga dekat kan waktu itu. Cuman, ya tapi siapa yang nggak bangga sih sebenarnya. Dulu kan Dian gitu loh, maksudnya kan artis gitu. Ya buktinya teman-teman gue pada bikin gosip tiba-tiba yang nggak karuan kayak gitu. Ya pasti kan ada sirik-siriknya tuh anak-anak. Nggak disapa. Pada nggak disapa, yang disapa gue doang. Tapi gini sih, disapa artis tuh, jadikanlah disapa artis itu menjadi motivasi diri menuju kesuksesan dan keberhasilan. Ya buktinya band gua dulu sama dia segala lolos seleksi. Jadi ngetop banget sampai sekarang.
Jadi ya, kalau menurut gue ya, ini pesan-pesan buat orang-orang semua ya. Kalau Anda mau sukses atau Anda mau berhasil, Anda harus disapa sama Dian Sastro. Gimana caranya? Anda harus disapa. Coba renungkan. Harus ceritanya gitu. Jadi bang, Gimana nih jadi menjawab pertanyaan tadi? back to the questions. Anak PL pernah ada yang dapetin lu dan latihan gitu lah. Pacaran Ada nggak? pacaran nggak? Gue pas lagi selama sekolah di Tarki, gue sebenarnya agak mengharapkan nih nggak ada nih anak PL yang mau deketin, kagak ada juga. Lu nyesel banget gak denger? Kagak ada. Gue inget zamannya gue 2000 gue kelas 1, anak 99 kalau nggak salah ada masanya tiba-tiba datang ke rumah gue rame-rame. Lo tau kan kalau datang ke rumah cewek ber-20 gitu, Iya. kayak gitu. Terus ternyata ini dari yang datang ini kagak ada juga yang deketin gue, jadi udah lupa kan. Jadi kayak emang nggak ada aja. Terus ya udah. Tapi justru gue malah pernah pacaran sama anak PL tapi pas gue udah lulus gitu. Lu kan dia kan hits banget ya Gadis Sampul ya. Lu Gadis Sampul pas SMA atau SMP sih? SMP. Jadi gue masuk Tarki tuh gue Udah jadi jadi sampul 2 Gadis tahun. Sampul. Nah, Tarki ngeliat ada lu kelas 1 pasti kena banget dong. Kena banget. Lu Gua model, ada artis masuk sekolah ini sasaran empuk banget, coba ceritain. kelar sih. Iya. Ceritain. Nggak Dari dari sama kakak kelas belum gue masuk aja gue udah Kakak ditandain. kelasnya siapa? Yang gue dulu yang Berarti cinta sama gue tau gak siapa? 98. 98. Siska Becker. Oh. Lah. Sekarang ini MC ya. Dia Sayang MC sama juga. gue sekarang. Dulu tiap hari Dian gitu di dalam kelas gue. Gue kayak Galak iya sih. kak, iya. Dan dia paling sayang sama Gimana gue. coba ceritain deh. Gimana Jadi- lu dikenain deh gitu. Oh, gue tiap hari dipanggil, diteriakin, diteror, pokoknya di kelas gue tuh kan ada tralinya gitu, di dang, jadi bener-bener kayak inilah ya teror psikologis gitu. Awal-awal takut banget, deg-degan banget, tapi lama-lama pas lo jalanin terus, lo masuk sekolah terus, jadi jangan pernah kabur dari kayak gituan. Lama-lama lo biasa juga kayaknya, dia kangen kali sama gue, jadi kayak gue udah Dipanggil-panggil volunteer aja. aja, dipanggil, Dipanggil-panggil aja. terus Atau dia disuruh-suruh. Ngapain lu jadi artis? Gitu-gitu Gue ya. bilang, hobi lo? Iya hobi kak. Hobi. Gitu. Ya udah, mau jadi entertainer lo apa? Mau hibur lo? Iya kak. Ya udah hibur gue sekarang. Gimana ya kak jadinya? Ya apa kek, nyanyi kek, joget kek? Ya udah deh kak, saya joget. Ya joget. Jadi gue jalanin aja gitu. Jadi emang nggak boleh ada gengsi, nggak boleh ada Iya, malunya iya. sih. Jadi gue senangnya nih ya, walaupun gue emang dibully, gue apa, tapi ini semua tuh bikin mental gue tuh juga yang dibully ya nggak apa-apa lo jalanin aja sampai akhirnya mereka capek sendiri. Iya. Maksudnya sekarang nih adik-adik yang mungkin masuk ke dunia entertainment sekarang kan mungkin stresnya tuh dibully sama netizen. Zaman kita analog bu, bulian Iya, bener. Iya. Lu kan sekarang udah alumni ya, Nah, sampai sekarang ini kita bahas mengenai kayak sisterhood-nya Tarki gitu ya. Kalau PL brotherhood-nya kan sampai sekarang kita 20 tahun nih masih temenan semua, masih main. Banyak tempat kerja segala macam. Tarki juga seperti itu nggak sih? Sisterhood-nya itu seperti apa? Lumayan. Mas Gue sama Reina masih sepedaan dari pagi. Masih kayak gitu. Masih Dan main, dulu dia ya. tuh teman sebangku gue, jadi kayak gila ya kenapa lo lagi ya. Jadi bener-bener continuity nih ya gitu loh, teman sebangkunya tetap aja barengan gitu. Dan di dunia kerja atau di mana tuh masih sering sama ketemu nggak sih? ada, dan lucunya gini sih, auranya beda ya emang kalau misalkan kayak ketemu alumni gitu ya. Walaupun kalau angkatan sama angkatan sih ya normal lah ya, temen gitu. Tapi kalau misalkan kayak lo di tempat kerja, lo tahu nih alumni tuh kayak berdua tuh matanya wah. Cara pikir Boleh kita masih nih. sama sebenarnya gitu, walaupun gue gak kenal lo gitu. Even kalau misalkan yang gua ketemuin tuh alumni PL juga loh. Maksudnya, oh lo Tarki, langsung kayak gitu. Jadi Oh, PL. lo pantas, PL gitu, gitu. gitu aja. Jadi gue even misalkan kayak ada kolik, wah lo PL, gua langsung nyatunya tuh bener-bener kayak nggak ada effort sama sekali gitu. Kalau PL ya, yang kita rasain, gue rasa ya, kalau misalnya let's say di dunia kerjaan, misalnya random lah, kita nggak tahu, terus sudah ngobrol-ngobrol, ternyata, oh lu PL? Iya, lu angkatan berapa? Gue angkatan sekian. Somehow kayak ada connection yang nyambung dan dia udah tahu bahwa, oh kalau misalnya gue, let's say gue dikasih job atau apa, kalau dikerjain sama anak PL, job gets done gitu. Iya, Jadi kayak betul. ada perasaan-perasaan gitu karena udah tahu. Iya. Tarki juga gitu ya. Iya, ada kayak gitunya. Jadi kita bangga gitu ya, kayak wah kalau dapet sama anak PL, kayak wah gampang dapet job, tapi susahnya apa, invoice-nya jadi lambat juga. Karena udah ada tar. Gue kakak kelas lu, ntar gue bayar. Nah, kalau ini yang lebih serius gitu ya, value yang lu dapat selama sekolah di Tarki itu apa sih? Kalau misalnya tadi PL bahwa brotherhood kita belajar membentuk karakter, bahwa kita anak cowok digojlok, di itu pelatihan mental dan segala macam. Nah, kalau di sekolah Tarki itu seperti apa?
Kalau gue merasa itu sih, gue jadi mental gue jadi kuat banget. Gue tahu kalau karena gue pernah digojlok, gue pernah apa, dan gue ternyata survive, dan gue ternyata ngerti bahwa gojlokan itu ternyata bukan karena gue patut dibenci, tapi karena gue memang perlu ngalamin itu buat gue kuat gitu loh. Karena sekarang gue jadi ngerasa kebantu banget, gue lebih berani ngadepin orang baru, gue lebih berani masuk ke komunitas kerja atau project baru, gue berani repot, gue berani begadang kalau yang gue rasain di dunia kerja ya. Dan gue ngerasa kayaknya yang punya karakter-karakter kayak gini tuh rata-rata cuma anak-anak Tarki yang pernah hidup susah di Tarki gitu loh. Jadi tahu bahwa dapetin nilai ulangan bagus tuh susah banget gitu, belajar tuh susah banget, emang harus kerja keras, emang harus bergerak. Dan kita tuh rata-rata ngerti banget kalau kita lagi pengen sesuatu, mungkin emang lo cuma punya diri lo sendiri atau teman-teman lo yang cewek untuk bisa mencapai itu. Lo nggak bisa tuh minta tolong ambilin dong, atau misalnya tolong kerjain dong, aku perlu ini bisa dan sebelum ini, nggak bisa ya. Berarti harus lo yang dudukin, lo yang begadangin, lo yang kerjain gitu. Ya betul. Itu Mas hands on gitu ya. Dan yang pasti Tarki tuh nggak ada borju-borjuan. Kita Nah, tuh ya itu. nggak ada yang grup yang kaya main sama yang kaya doang, yang anak pejabat sama anak pejabat doang, yang biasa-biasa doang, yang fashionista nggak ada. Kita semua apaan lo mau gaya-gayaan lo, supaya kita nggak boleh ada yang kayak sok-sok pencitraan, sok-sok jadi. Tau kan zaman sekarang banyak banget pencitraan gitu kan, dan di sosial media lo mau sok jadi packaging lo mau yang kayak gimana brand lo. Di Tarki lo kagak ada branding, lo nggak bisa jaim. Gue mau sok jaim, mau sok perempuan, lagi naksir sama cowok, aduh biar gue cakep dikit, biar gue agak kalem di gimana ya gitu. Ngapain lo digituin sama temen-temen, ngapain lo diem-diem aja gitu, pasti digituin. Jadi lo nggak bisa jaim, lo emang harus belajar relax dan pede dengan diri lo kayak apapun itu, walaupun ya itu mungkin nggak sempurna ya, nggak apa-apa juga gitu loh. Jadi dan akhirnya kita dapet jodoh tuh alhamdulillah banget ini. Ya. Bisa mengerti frekuensi kalian. Gitu loh ya. Tapi itu benar sih, gue setuju sama Dian. Jadi sebenarnya mungkin karena kita itu homogen ya, jadi kan true color-nya tuh keluar. Karena true color-nya lo keluar, jadi lo pede sama who you are. Itu yang gue ngerasa sih. Jadi ya pasti mental kebentuk ya, mental baja. Terus lo jadi independen dalam arti lo nggak tergantung kayak tadi dia bilang. Kalau misalkan lo ada kerjaan, lo nggak bisa mikir ini harusnya orang lain yang kerjain, nggak, gue kerjain sampai habis, gue rela gitu. Karena kita terbiasa disiksa jadi babu masyarakat gitu kan, terbiasa kayak gitu. Nah tapi ya then again ya tadi dia bilang juga, kita true color-nya tuh keluar. Jadi gue nggak malu, yaudah ini gue apa adanya. Jadi gue nggak malu, gue bangga, ya ini gue. Gitu. Jadi emang bener ya, kurang lebih sama ya sama di PL. Maksudnya kalau sekolah homogen, isi cewek semua, cowok semua tuh emang kayak pasti akan beda suasananya dan ujung-ujungnya adalah pembentukan karakter. Betul. Pasti sama, kayak misalnya PL juga kita ngerasa bahwa gue pribadi ya, apa yang terjadi selama 3 tahun di PL itu tuh benar-benar membentuk gue banget gitu sampai sekarang gitu. Terus dia bilang juga tadi gue jadi lebih berani ketemu sama orang, lebih berani ngobrol dan kayak gitu-gitu. Dan lo merasa ketinggalan nggak secara kehidupan cinta atau kehidupan perjodohan gitu? Selama gue pacaran sama anak Tarki gue sekali. Berarti lo juga gue kira-kirain lo kayak model-model kita jomblo pengen jomblo. Gue SMA pacaran cuma 8 bulan. 8 bulan ya? Gue jadian 8 bulan kalau nggak salah sama dia, angkatan gue. Ya kayak begitu-begitulah gitu. Thank you loh, ngobrol seru banget ya. Thank you Rita, thank you Dian gitu. Oke, buat teman-teman semua, inilah ngobrolan kita sama teman-teman dari anak Tarki, Tarkanita tahun 2000. Dan di PL Talks ini nanti kita akan mengundang teman-teman lagi mungkin dari SMA lain di luar PL. Kalau misalnya kalian punya ide, kalian mau undang siapa, boleh tulis di komen di bawah ini. Dan pokoknya jangan lupa saksikan terus di channel The Last of 90s. Jangan lupa untuk likes, comment, and subscribe the channel. Oke, thank you. Bye-bye. Bye. Bye.